Kita runtuhin mereka dari dalam. Caranya? Seperti informasi terbaru bahwa adanya ketegangan di antara mereka. Tuh, terus apa rencana lu? Pasukan bokap gua nggak patuh sama perintah gua. Mereka lebih patuh sama L. Itu kesalahan terbesarnya. Oleh sebab itu, kita akan pakai supir. Setiap orang mengoperasikan 10 drone. Dia punya banyak bodyguard. Nggak semudah itu bicara sama dia. Itu fungsinya ada lu. Pemanasan. Sekali lagi. Gimana? Costa. Tolong, dia mau bunuh gua. Iya bos. Gua nggak nyangka loh, anak gua udah mulai dewasa ini. Kalau gue harus kirim kembali orang ke negeri jin, gue takut Sasa nggak bisa ngelawan sendirian penyihir pengikut Nina. Ya ampun, ini beneran guru gua kan? Ambil aja duit lu, jilat. Lu sampein sama Costa kalau anaknya bermain di belakang. Cerita warga sekarang dipegang sama penyihir yang punya ambisi buat nguasain dunia. Keinginan paling gila yang pernah gua denger, men. Emang cukup mengkhawatirkan sih, karena nggak lama lagi dia akan makan tuh desa sebelah. Kalisoka sama Karangtengah tuh. Perlahan dia bakal perluas daerah kekuasaannya sampai Pemalang. Lalu membangun kekuatan yang lebih besar, semakin besar, hingga mencaplok daerah lainnya. Dia juga punya beberapa penyihir dan pasukan mayat hidup ya. Cepat atau lambat, dia bakal jadi sangat buas, men. Ditambah lagi nih, Profesor Edan bikin senjata biologis yang mencemarkan lingkungan. Kita harus beresin mereka semua. Jelas. Apa idemu? Ide gue, kita nggak bisa ngelawan para penyihir dari jarak dekat. Nggak bisa. Satu-satunya serang dari jauh. Pakai rudal. Ratain tuh cerita warga. Itu bakal ngabisin pasukan mereka dan juga penguasanya. Kita tak tahu mereka ada di sebelah mana saja. Ya udah kalau gitu tembakin aja ke segala sudut. Bakar desa itu sampai habis. Simple. Masih ada orang yang bertahan di dalamnya. Kalian udah berkali-kali memperingati kelompok perlawanan itu buat menjauh dari zona bahaya, tapi mereka dengerin nggak? Nggak kan? Mereka nggak sadar kalau mereka di sana itu cuma ngehambat kalian buat menyelesaikan masalah. Senjata kita tak cukup untuk meratakan cerita warga. Lu butuh berapa misil, men? Gua supply banyak, tenang. Supaya kita bisa ngusir mereka. Setelah semuanya selesai, kita bangun cerita warga dari awal. Kita akan dapat hak penuh atas tempat itu. Kita jadikan itu pusat bisnis perdagangan senjata gelap. Nice. Baiklah, kapan kau bisa kirim rudal jarak jauh? Kapanpun lo mau lah. Tentuin aja jadwalnya. Siapin jalurnya supaya gue bisa masukin tuh barang nggak ada gangguan sama sekali ya. Ini bener dia nih. Iya bos. Gue nggak nyangka loh, anak gue udah mulai dewasa ini. Apa maksudnya bos? Sekarang dia udah mulai tahu loh arti dari sebuah jabatan. Cuma sayang otaknya masih terlalu bocah. Apa yang harus gue lakuin bos? Lu buktiin kalau lu masih layak di posisi lu. Gue serahin semuanya sama lu. Terus tentang anak-anak cerita warga? Cerita warga, biar gue yang ngurus. Halo Chandra. Costa, ada apa? Hai, gimana besok? Rencana kita akan segera dimulai kah? Sesuai kemauanmu, kita akan habisi mereka. Edan. Lu mau main-main sama gua? Edan, kocak banget lu Edan. Hati ini merasa bersalah saat ku tak dapat penuhi keinginanmu. Jiwa ini merasa kehilangan saat kau telah tiada. Udah, cobain aja Jo. Dah. Iya dah.
Mantap. Seruput dulu kopinya dah. Woi, Enggak pak, ini si Monyeng. apaan Jo? Oh lu Bud, gua kira bapak gua. Jir, lu ngerokok Jo? Wah iya dong, lu juga dong Bud. Ah, kagak. Gua mah udah nggak ngerokok Jo. Alah, dulu waktu SMP ngajakin gua ngerokok mulu lu Bud. Gayaan. Si Munyeng nih ngajarin gak benar. Kapan lagi Bud bisa ngopi senikmat ini? Mengingat masa-masa SMA lo kan. Jir, rencana kita selanjutnya gimana nih Nyeng? Bukan ide bagus bergerak di malam hari Bud. Malam adalah waktu di mana Nina bisa bermain-main sama kemampuannya. Kita bergerak besok saat fajar. Oh, jadi malam ini kita tidur aja nih. Nyebat lah Bud. Ngopi di sini. Kita begadang. Kita besok bakal perang Nyeng. Kenapa lu malah ngajak begadang? Karena mungkin ini akan jadi malam terakhir kita Bud. Jangan ngomong gitu dong Nyeng. Kemungkinan kita cuma dua Bud. Menang atau mati. Kita nggak mungkin mundur lagi. Kalau kita mundur, lusa kepolisian bakal bakar desa kita. Bisa jadi kita mati. Kita maju ya harus menang. Kalau kita kalah, Nina bakal bunuh kita. Ujung-ujungnya mati. Kalau kita mati, kapan lagi kita ngopi bareng gini, ya kan? Iya juga sih. Ya udahlah sini sebat. Gas Bud. Kopinya joinan aja ya. Iya dah. Terus gua gimana Nyeng? Justru kita begini karena takut lu gagal cari belatinya. Karena kalau lu gagal dapetin, kita bakal dikepung mayat hidup. Matilah kita. Yir. Iya Jo. Kalau kita mati berarti salah lu. Kalau gua jadi setan, lu duluan tar yang gua datengin Jo. Ya jangan gitulah. Gua tergantung Dodo yang nunjukin jalannya. Kalau dia nyasar ngasih taunya, ya berarti dia tuh yang salah. Tergantung Indra juga sih. Kalau dia gagal nahan kalian di negeri jin, bisa-bisa kalian tersesat. Ya intinya tergantung lu lah Nying. Kan lu yang ngatur strategi. Kalau kita kalah atau mati, ya salah lu berarti strateginya nggak bener. Iya juga ya Jo. Tergantung Budi juga tuh. Kalau dia gagal nancepin belati ke jantung Nina, berarti kita gagal karena dia. Gua kan tergantung Alek Jo. Dia yang punya pasukan. Selama pasukan yang dia kirim bisa kerja sama gua, ya gua bakal berusaha tikam jantungnya. Dan pastinya tergantung Alan juga. Kalau Alan nanti gagal matiin jaringan Costa, rencana kita semuanya bocor dan kita bisa mati lebih awal. Semuanya ketergantungan ya. Salah satu ada yang gagal, semuanya bakal gagal. Seperti sebuah puzzle. Kurang satu pun maka tak akan sempurna. Seruput dulu ah. Muter nih, muter. Kalau ini jadi malam terakhir kita, gua mau minta maaf sama kalian semua. Kalau gua pernah punya salah sama kalian. Gua cuma manusia yang gak sempurna. Gua sadar banyak yang harus diperbaiki dari diri gua. Tapi satu hal yang kalian wajib tahu, gua care sama kalian. Segala hal buruk yang terjadi dalam situasi tertentu adalah kesalahan besar. Hal yang gak pernah gua bayangin sebelumnya akan berakhir seperti ini. Gua nyesel atas apa yang terjadi. Lu lagi ngomongin orang tua gua. Hati-hati Bud, jangan terlalu care kali ini. Gua minta maaf Nyeng. Sebelum gua mati, andai maksudnya. Gua pengen tahu aja sih isi hati lu. Apa lu masih care sama kita? Munyeng balik ke sini, artinya dia masih care Bud. Iya kan Nyeng? Enggak. Yir. Gua ngiring lu ke lembah kematian Jo. Care di mananya? Udah jelas dari namanya aja. Lembah kematian. Mungkin lu bisa aja mati di sana. Iya juga sih. Waduh. Bud, Nina dan Profesor Edan punya satu kesamaan. Mereka sama-sama hobi ngacak-ngacak otak kita. Saat lu berhadapan dengan Nina, dia nggak kenal apa itu kata peduli. Dan lu, ketika lu peduli sama orang-orang sekitar lu, itu bisa jadi senjata Nina buat bikin lu jatuh. Dia bisa ancam lu, atau ciptain ilusi orang-orang yang lu sayang buat cegah lu bunuh dia. Gua ngerasa peduli lu saat berhadapan sama Nina. Siapapun yang akan mati di hadapan lu, fokus aja sama tujuan lu. Jadi itu alasannya lu gak mau jawab kalau lu peduli sama kita? Yups, gua mencoba buat nggak peduli sama kalian. Supaya kalau kalian mati, gua nggak tambah depresi. Oke, gue udah dapetin lokasi Costa. Kita tinggal tunggu komando Munyeng buat rusak jaringannya. Mantap. Tuh enak banget deh ngopi gini malam-malam.
Si Ahmad di mana ya? Dia udah tidur kali Jir. Jam segini masa udah tidur sih? Nggak bener tuh si Ahmad. Oh iya Pak Doni, makasih banyak Pak udah mampir ke sini. Makasih juga bantuannya. Ini sangat berharga buat warga yang mengungsi di sini. Iya Pak Lurah. Oh iya Pak, saya dapat kabar. Katanya kemarin Dodo mampir ke sini ya. Iya Pak, Pak Doni belum ketemu sama dia ya? Belum Pak, tapi saya bersyukur banget dapat kabar dia. Kira-kira Pak Lurah tahu nggak dia di mana? Dia ada di cerita warga Pak, bergabung sama kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Alek. Saya pengen temuin dia Pak. Gimana ya caranya? Ya kita harus hubungin anak-anak yang di sana. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Doni, sebelumnya maaf ya kalau saya ngasih pertanyaan sensitif. Dodo kan selama ini kelihatannya benci banget ya sama Pak Doni. Jir, nanyanya. Nggak apa-apa Pak Bambang. Lanjutin Pak Banjir. Ya ini kan gua nanya bener-bener. Iya Pak Banjir, sampaikan aja. Gini Pak, kenapa sih tuh si Dodo bisa benci banget sama Pak Doni? Emangnya si Dodo nggak pernah dikasih uang jajan? Apa bagaimana? Bukan gitu Pak Banjir. Dia benci sama saya karena saya sejauh ini nutupin hal tentang ibunya. Nah itu dia. Gua sempat dengar juga tuh. Pan katanya ibunya Dodo meninggal. Meninggal karena apa tuh? Sebenarnya ini sangat rumit. Pak Doni, Bapak kehilangan anak Bapak, Susan. Sekarang cuma tinggal si Dodo. Dan mungkin Dodo juga nggak tahu bakal masih bertahan nggak di sana. Jir, hargain orang Jir. Nggak apa-apa Pak Bambang. Mungkin udah waktunya juga saya harus sampaikan hal yang sesungguhnya. Nah iya, bagus tuh Pak Doni. Biar plong hati kita. Jangan nyembunyiin yang bikin kita pusing. Tapi tolong jangan ambil sisi negatifnya ya Pak. Ini benar-benar masalah yang cukup sensitif. Tenang aja Pak. Kalau ada yang macam-macam, saya kasih pelajaran. Lex, bom pesanan lu nih. Oh ya, makasih Lid. Lu beneran Lex mau ke desa sebelah? Iya Lid. Terus siapa yang mimpin pasukan buat nyerang Nina? Gue udah serahin Mandy. Dia yang bakal gantiin posisi gue. Jadi lu gak gabung sama yang lain? Begitulah. Terus lu bakal kesana sama siapa? Gue bakal kesana sendirian. Itu bahaya Lex. Gue siap apapun yang akan terjadi. Gue tahu lu kehilangan keluarga lu, tapi lu gak harus depresi kayak monyeng Lex. Lu udah ngebuktiin kalau lu bisa lewatin semuanya. Lu harus punya tujuan baru. Lu bisa bentuk keluarga yang baru. Lu kedengeran kayak orang khawatir. Jelas gue khawatir lah Lex. Lu yang bentuk tim ini, lu ketua kita. Dan lu bakal pergi sendirian buat nemuin Rio. Kita semua tahu kalau Rio yang bunuh bapak angkat lu, dia juga nggak akan segan-segan bunuh lu. Lu emang pakai serum, tapi Rio juga udah pakai serum yang sama sebelumnya. Rio terlatih dari kecil berantem, sementara lu baru kemarin-kemarin. Gimana gue harus yakin kalau lu bakal menang lawan Rio? Kalau gue harus mati di tangan Rio, seenggaknya gue pastiin kalau gue berhasil mukul hidungnya. Dendam nyelimutin elu Lex. Dari kecil gue cuma jadi bocah yang selalu berlindung di balik temen-temen gue. Gue menahan cukup lama buat maju sendiri. Sekarang udah waktunya gue gak lagi ketergantungan sama mereka. Dok. Tok. Lu keren Dok. Gue salut sama lu. Haha, ngaco lu Tok. Ngomong apa sih? Serius Dok. Lu berdiri di sini, ngasih kita harapan baru. Harapan yang udah lama terkubur. Lu ngejalaninnya kayak semua baik-baik aja. Padahal gua tahu lu juga lagi terpukul. Gua gak kehilangan orang tua gua Tok. Gua cuma kehilangan adek. Orang tua gua masih hidup. Tapi nyokap lu, dia masih ada. Bokap gua aja yang gak mau ngasih tahu dia di mana. Kalau semua ini selesai dan gua masih ada, gua bakal bantu lu Dok. Jangan bilang karena lu gagal jagain adek gua. Gua gak punya alasan lain Dok. Itu bukan tanggung jawab lu. Adek gua udah gede. Lu gak harus jagain dia lagi. Gua gak nyalain keadaan ini. Gua cuma nyalain apa yang bokap gua lakuin selama ini. Jadi, dulu saya menikahi ibunya Dodo tuh baru beberapa bulan kenal. Namanya Indah. 1 tahun menikah, kita dikaruniai seorang anak, yaitu Dodo. Dan 3 tahun kemudian, kita kembali dapat momongan, Susan. Saat Susan beranjak dewasa, ada hal yang mulai ganjal dari ibunya Dodo. Dia sering pergi tanpa sepengetahuan saya. Saya curiga kalau dia selingkuh.
Sampai akhirnya saya utus anak buah saya buat mata-matai aktivitas ibunya Dodo. Dan benar saja, dia selingkuh. Saya akhirnya menginterogasi dia dan meminta dia menjelaskan semuanya. Akhirnya dia membongkar semuanya. Rahasia yang baru dia kasih tahu ke saya. Ternyata saat saya menikahi dia adalah seorang janda anak satu. Kala itu, anaknya baru 1 tahun dan ia tinggalkan ke orang tuanya. Dia beralasan kalau dia ngaku janda, saya nggak mau nikahin dia. Sedangkan dia kebingungan buat nafkahin anaknya yang ditinggalkan suaminya. Memang sih, orang tua saya waktu itu melarang saya menikahi seorang janda. Tapi dengan nutupin semuanya, itu nggak membenarkan perbuatannya. Dan orang yang saya curigai selingkuhannya, ternyata adalah mantan suaminya. Mantan suaminya itu bersikeras kalau mereka masih sah. Sedangkan Indah tidak mengakuinya kalau dia suaminya lagi karena telah meninggalkannya selama 6 tahun. Saya kesal dengan situasi itu dan saya hendak menceritakannya. Tapi saya tahu kalau Dodo dan Susan gak akan mau itu terjadi. Jadi kita sepakat membuat alibi kalau dia mati kecelakaan. Dengan begitu saya juga gak akan bawa dia ke jalur hukum karena dia udah bohongi saya. Dodo yang gak terima kehilangan ibunya terus mencecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa saya jawab. Sejak saat itulah Dodo meninggalkan rumah. Saya ikut prihatin, Pak, atas apa yang terjadi di keluarga Pak Doni. Makasih Pak Dayat. Terus apa solusinya Pak Doni sekarang? Apa Bapak bakal terus-terusan begini? Andai ada kesempatan, saya mau memperbaiki semuanya, Pak. Saya siap rujuk kembali sama ibunya Dodo. Asal Dodo mau pulang lagi ke rumah. Saya nggak mau kehilangan anak saya lagi. Besok mereka mau perang loh, Pak. Kemungkinan Dodo bakal mati di medan perang. Waduh. Gini aja deh, Pak. Bapak turunin pasukan. Kita juga nurunin semua orang di sini buat bantu sarang musuh kita. Jir. Ya, desa kita sekarang butuh kita. Mereka anak-anak muda lagi berjuang demi tanah kita, hak kita. Kita harusnya jangan di sini aja. Nggak benar nih. Kita harus ikut berjuang sama mereka. Kita karain semua warga buat maju ke medan perang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu. Makanya Pak Doni jangan cerai. Iya Pak, saya setuju. Saya akan kerahin semua anak buah saya. Mantap. Bagaimana ya, Bang? Gua pasti setuju lah. Anak gua ada di sana. Gua juga nggak pengen hal buruk terjadi sama dia. Oke lah, gua mungkin gak pandai berantem, tapi gua siap gerakin warga buat terjun ke sana besok. Ini baru lurah gua. Sekalian lu hubungin tuh warga desa lainnya ya. Desa sebelah, Karang Tengah, sama Kali Soka. Hubungin lurahnya, suruh pada gerak. Jangan pengen enaknya aja. Ntar udah beres baru pada dateng. Pada nggak usah jadi lurah aja kalau begitu. Iya Jir, gua bakal hubungi kepala desa sebelah, Karang Tengah, dan Kali Soka buat kerahin warga mereka. Langsung hubungin sekarang aja ya. Gua juga bakal hubungin orang-orang kita sekarang. Mantap. Halo Pak. Halo Pak Dayat, ada apa Pak? Saya pengen undang Bapak buat bawa pasukan ke cerita warga. Pasukan? Buat apa nih? Kita bakal tawuran Pak, sama musuh yang bikin desa-desa kita jadi kacau. Butuh berapa orang Pak? Sebanyak mungkin Pak. Yang jelas kalau kita bisa kalahin mereka, desa kita akan kembali. Oh, siap Pak. Kalau gitu saya akan segera kumpulkan orang. Terima kasih Pak. Pada diajakin begadang malah pada molor. Sekarang kita bakal perang bareng nih sama full squad. Pasti rame sih kalau gini ceritanya mah. Cuma ya dengan hadirnya mereka kita nggak akan mendominasi lagi nih Yon. Hah, kata siapa? Gua tetap bakal punya peran penting Gung. Gua bakal gulung salah satu dari musuh terberat. Oke, gue percayain sama lu Yon. Lah ngapa lu? Gak mau gabung sama gua lagi? Gue bakal tetap ada di sisi Bang Alek Yon. Gue bakal berjuang bareng dia. Oke lah kalau begitu. Saat gua penggal kepalanya tahun lalu, gua kira dia udah mati. Gua pergi sejauh mungkin,
Sampai akhirnya gue dapat kabar kalau Profesor Edan diburu polisi. Itu artinya orang yang gue bunuh cuma cloningannya. Akhirnya gue mutusin buat balik ke sini. Bagaimana bisa dia mengkloning orang? Bukannya yang dia coba ciptakan adalah serum buat nambah kekuatan. Dia adalah orang gila yang punya ambisius besar. Dia menciptakan banyak hal. Racun, senjata, serum, sampai ramuan perusak otak. Orang-orang yang bersedia mati untuknya telah memakai obat gila yang membuat mereka patuh terhadap Edan. Dan setiap kali mengkloning manusia, dia mencari orang dengan postur tubuh yang mirip dengan orang yang dia duplikat. Meski dia bisa melakukannya dengan sangat mirip, tapi ia tak bisa membuat kloningan itu memiliki sifat yang sama dengan orang yang dia kloning. Tapi lumayan lah ya. Kita jadi bisa lihat orang yang mirip dengan orang yang kita kenal. Apa lu pengen Profesor Edan bikin kloningan keluarga lu? Oh, enggak. Buat apa? Percuma kalaupun dia bisa, jiwa mereka sudah hilang. Orang yang sudah mati tidak bisa dibangkitkan kembali. Bahkan seorang penyihir pun gak bisa melakukan itu. Itu terlalu mustahil. Andaikan bisa, jelas itu sudah menyimpang dari prinsip religius. Kecuali nabinya. Kita ini hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskannya. Terus kenapa lu depresi? Apa gua kelihatan kayak orang depresi? Edan yang bikin lu begini? Kalau gua punya kesempatan ketemu dia lagi, gua bakal benar-benar penggal kepalanya. Bukan gitu ngalahin dia. Gimana? Lu tahu caranya? Patahin argumennya, misinya, dan hancurin segala hal yang dia bentuk. Kalau dia mati begitu aja, dia akan terus membayang-bayangi kita karena dia berhasil mencuci otak kita. Lu bisa lakuin itu? Sampai sekarang gua masih nggak tahu sih. Satu-satunya cara buat mengetahuinya adalah nemuin dia langsung. Temuin dia, kalahin dia. Gua bakal bantu apapun yang lu butuhin. Deal, gua bakal temuin dia, dan lu bantu gua. Kalau gitu gua bakal ada di samping lu terus. Oh, nggak usah. Gua butuh sifat kejam lu buat jaga Sastro. Sastro? Dukun yang bakal ngirim orang-orang ke negeri jin. Ada kalung listrik di lehernya. Kalung itu punya teknologi cukup tinggi. Dan yang terpenting, dia nggak akan bisa pakai sihirnya buat copot kalung itu. Kalung itu bisa berubah ke mode otomatis saat ada tegangan. Jadi semakin dia mencoba maksa nyopot, dia akan semakin tersiksa. Dia akan kirim orang-orang ke negeri jin. Dan lu pastiin dia lakuin tugasnya dengan benar. Jangan segan-segan siksa dia kalau dia keluar jalur. Oke, lu juga harus pastiin Edan kalah dalam permainannya. Oke. By the way, kenapa lu begitu dendam sama dia? Lu dapat power di atas rata-rata sekarang. Apa karena ada keinginan lu yang nggak bisa dia kabulin? Lu mau tahu? Dia lakuin semua ini ke gua. Oh my god. Gung, Iya mbak. lo yang bilang kalau lu bakal terus ada di samping Alek. Iya mbak. Kenapa? Tolong terus sama dia. Lu harapan gua, Gung. Kemanapun dia pergi, ikutin dia. Siap mbak. Makasih, Gung. Kak, Buset, lo belum tidur, Nyeng. Udah jam 1 nih. baru jam 1. Lo harus hemat tenaga buat besok. Iya tahu. Tadinya gua ngajak Budi sama Harjo begadang, tapi malah pada molor. Terus lo mau ngajak gue begadang maksudnya? Gue bentar lagi mau tidur. Baru juga mau nanya, kalau belum tidur. Ada apa kesini? Gua mau minta tolong nih sama lu, bisa nggak? Apa tuh? Profesor Edan, persembunyiannya masih belum ditemukan. Gua sengaja nggak masukin dia ke dalam agenda perang karena takut mecah strategi. Tapi gua butuh tahu di mana keberadaannya. Lo mau samperin dia? Lu bisa bantu gua cari di mana dia? Mungkin kalau robot pengintai berhasil masuk besok, tapi akan lebih cepat kalau Alan yang gerakin. Gua minta tolong sama lu supaya yang lain tuh nggak ikut campur. Kenapa? Udah gua bilang gua takut mecah strategi. Gua nggak mau ganggu fokus yang lain dalam penyerangan. Lu mimpin strategi penyerangannya, Nyeng. Kalau lu pergi nemuin Profesor Edan, siapa yang bakal mimpin? Setelah gua ngatur strategi, tugas gua selesai. Tinggal mereka lakuin sesuai dengan alurnya. Terus apa tujuan lu temuin dia? Kita harus memahami dilema yang kita hadapi, Kak. Bentar. Ini nih, Munya yang gue kenal, bukan yang kemarin. Oh iya, gua lupa nyalain rokok. Jangan.
Oke lah. Ya udah, lanjutin. Sorry, otak gua kebagi dua. Kepribadian ganda. Gua nggak bilang gitu sih. Apa dilema yang kita hadapin emangnya? Gimana kalau kita berhasil sesuai seperti apa yang dilihat Dodo? Bagus dong, artinya kita menang. Ya, menang. Tapi kalau semua terjadi begitu, apa lu nggak merasa janggal? Janggal kenapa? Itu adalah penglihatan masa depan yang diberikan Panglima Jin. Pengkhianatan Nina jadi alasan Panglima Jin lakuin ini bukan? Tapi masalahnya, kalau dia bisa tahu bagaimana masa depan akan terjadi, harusnya dia tahu Nina akan berkhianat. Iya juga sih. Terus, dilema apa yang lo maksud? Dia tidak benar-benar tahu bagaimana masa depan akan terjadi. Dia hanya ngasih kita beberapa pandangan masa depan yang mungkin, ya, bisa jadi itu cuma sebuah jebakan. Atau bisa jadi itu juga akan terjadi. Sangat dilema di atas dilema. Panglima Jin, dia ngasih banyak penglihatan. Buat apa? Membantu kita? Lalu, kita akan berterima kasih dengannya. Dia dalam terciptanya peperangan ini. Mustahil sih kalau dia nggak punya tujuan lain. Bagaimana jika kita benar-benar akan menang dengan caranya? Cara yang dia arahkan. Bukankah banyak orang akan memuji Panglima Jin? Ini gila. Gua masih berpikir gimana cari alternatif lain. Tapi masih belum connect gimana caranya. Gua takut salah langkah dan semuanya malah berantakan. Mungkin bukan alternatif yang harus gua cari. Tapi kejutan apa yang bakal kita hadapin besok? Harusnya gua udah mati di tangannya, Profesor Edan. Tapi dia malah minta gua susun strategi buat kembali lagi menemuinya. Dia pasti sudah siap menjamu kita. Dia penuh dengan misteri. Jelas ada rencana lain lagi yang dia buat. Jadi gua minta tolong sama lo buat arahin gua temuin persembunyiannya. Terus gue harus gimana? Setir aja salah satu robot pengintai. Scanning gerak-gerik anak buah si Edan. Ciri-cirinya adalah yang berjubah sekte hitam itu. Mereka yang matanya tidak menyala. Itu pasukan dia yang masih di bawah kesadarannya. Mereka akan ikut bertempur. Dan jika mereka mundur, mereka pasti akan kembali ke markasnya. Buntuti, dan kita akan dapatkan lokasi Edan. Oke deh. Aku telah membuat kloningan orang tuamu dengan sangat detail. Sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bagaimana dengan kesadarannya? Ia tak memiliki kesadaran seperti orang tuamu. Aku hanya dapat menirukan wujudnya. Apakah jiwanya adalah orang-orangmu yang selalu kau terjunkan untuk bersedia mati? Betul, Master. Lalu apa fungsinya dia ada di depanku? Jika hanya melihat wujudnya, aku bisa menemuinya di negeri jin. Ya! Maafkan aku, Master. Aku butuh waktu lebih lama lagi untuk meneliti agar bisa menirukan sifat dan mengembalikan kesadaran seperti yang kau mau. Aku sudah lelah dengan semua penantian ini. Master, Ada apa? sepertinya kita menemui kendala. Ada hal baru yang mungkin akan sangat merepotkan kita. Apa itu? Musuh kita sepertinya mulai membangun kekuatan baru. Aku merasakannya. Itu kan tugasmu untuk menuntaskannya. Baik, Master. Aku hanya menyampaikan informasi terbaru. Kalau begitu pergilah. Jangan menggangguku. Maaf, Master. Hanya saja aku khawatir karena ada salah satu dari mereka yang kembali dari negeri jin. Pergilah. Baik, Master. Aku sudah bilang kalau mereka itu bisa jadi ancaman. Aku akan membereskannya. Aku tak akan mati. Belati Arkeos akan terdiam selamanya di kuil demon. Dan yang jelas, aku bebas menjelajahi negeri jin tanpa bisa tersentuh oleh Panglima Jin. Kau datang lagi. Kau tahu aku tak akan membantumu. Untuk apa kau datang? Apa yang kau lakukan? Kau tahu aku tak akan mungkin kembali ke duniamu.
Apa yang dia lakukan? Ia hanya tersesat. Ia orang pertama yang datang setelah 20 tahun lebih tak ada orang yang masuk ke negeri jin. Wajar saja jika tiba-tiba secara tidak sengaja ia masuk ke negeri jin. Berapa lama dia di sini? Tak selama kau. Aku paham permainan ini. Kau bisa mengatur timelinenya. 1 hari di duniaku bisa 1 bulan, 1 tahun ataupun 1 abad di duniamu. Kau juga bisa mengaturnya agar 1 hari di duniaku dan 1 hari di duniamu juga. Semua yang kau lakukan jelas dengan perhitungan yang matang dan tujuannya menjijikan. Aku bukan satu-satunya. Kau bisa melakukannya. Juga para penyihir yang telah mengkhianatimu. Karena ulahmu yang telah menciptakan kemampuan ini. Apa kau ingin mengalahkanku lewat manusia-manusia itu, ha? Aku sudah memperingatmu. Kau tak akan mampu tanpaku. Mereka akan segera mengalahkanmu. Kau memberikan penglihatan masa depan ke mereka kalau aku akan kalah? Aku Nina. Aku akan menjadi satu-satunya penguasa yang akan berdiri di atas kerajaanku. Kerajaan terbesar dalam sejarah peradaban dunia. Bencana semakin besar semenjak mereka pergi dari sini. Apa yang harus kita lakuin? Mereka pasti belum jauh dari sini. Ayo kita cari. Kita habisi mereka. Ajak warga yang lain. Bagaimana bisa kamu tahu kalau kita dikejar-kejar sama mereka? Percayalah, aku tahu apa yang akan terjadi, Ayah. Tidak, kau bukan Nina yang kukenal. Ayah, percayalah, ini sulit dijelaskan. Ayo kita pulang. Tidak, Ayah, jangan. Itu dia mereka. Tangkap. Ayo kita bongkar. Ayo ikut. Cepat, ayo bawa mereka. Kita bakar aja mereka. Ayo bakar aja. Mau kemana sebenarnya kamu, nak? Pergi sejauh mungkin. Di sini tidak aman. Itu dia mereka. Ayo tangkap. Ayo kita pulang. Ayo bawa mereka. Kita bakar aja mereka. Ayah, jangan. Siapa kau? Ayah, ini aku, Nina. Tidak mungkin. Tak akan kubiarkan kalian semua hidup. Bahkan
Hanya untuk melihat orang tuamu bahagia di negeri jin pun kau tak bisa. Kau tak akan pernah bisa merubah masa depan. Pada akhirnya orang tuamu akan mati dibakar. Aku tahu, lembah kematian. Bangkitlah! Bunuh siapapun orang yang melewati lembah ini! Yon, kita ada tugas lain nih dari Bang Alek. Tugas apaan tuh? Kita akan perang ke jalur beda. Hah? Kemana? Ke desa sebelah. Mau ngapain kita ke sana? Gua nggak tahu, Yon. Tapi kayaknya kita bakal berhadapan sama anak buahnya Rio. Wah, ini nih yang gua tunggu-tunggu. Siapin pasukan. Kita akan berangkat sebentar lagi. Kenapa kita harus ganti baju gini segala, Jo? Biar kompak sama yang lain lah, Do. Lebih jadi kayak bodyguard sih, Jo. Ide bagus tuh, Do. Boleh juga kayaknya. Dok, Jo, udah saatnya. Oke. Gua bakal jelasin rencana kita. Waktunya telah tiba. Udah saatnya kita akhiri ini semua. Besok kepolisian akan habisi cerita warga. Keberhasilan adalah harga mutlak untuk hentiin aksi mereka. Jika kita berhasil hari ini, maka polisi akan menarik keputusannya. Jadi kita harus berhasil. Alan udah dapetin lokasi Costa. Dia udah kirim robot yang akan merusak sistemnya. Kita akan putus jaringannya. Yang jelas, gua udah bekerja sama dengan Pak Ian untuk sergap Costa. Dia ada di pihak kita. Meski nggak sejalan dengan keputusan kepolisian, tapi Pak Ian masih punya orang kepercayaan. Setelah sinyal mereka terputus, maka mereka tak akan bisa memantau kita dari CCTV yang mereka pasang di berbagai sudut. Kita manfaatkan momennya buat masuk ke wilayah kekuasaan Nina. Alek bakal kirim pasukan buat bertempur dengan mayat hidup. Sebar pasukan. Ada Mandy, Tommy, Dion, Agung, dan Kevin. Jadikan mereka ketua dari masing-masing pasukan yang dibawa. Itu akan memecah pasukan mereka juga agar kita lebih mudah melawannya. Bang Billy bersama tim akan menggerakkan drone dan robot pengintai, membaca situasi kalian semua, juga membantu menyerang, mencari jalur pintas di mana Anto, Budi, dan Yuki akan menerobos ke sana, ke jantung pertahanan mereka. Sasa akan menemui Morgan agar para penyihir tak mengganggu rencana kita. Tapi sebagai antisipasi jika Indra terlambat membantu, tetap ada pasukan yang membantu Sasa. Sulit memang untuk melawan seorang penyihir. Tapi kalian menamai operasi ini sebagai operasi bayangan. Gua harap kalian bisa menyelinap ke sana. Yes, good. Harjo, Dodo, Listia, Amel, Ella, Indra, dan Sastro pastinya akan pergi ke Tugu Kerang. Kini mungkin kondisinya tak sama lagi seperti dulu. Cari ruang aman untuk melakukan ritual pengiriman ke negeri jin. Sastro akan kirim kalian ke negeri jin. Indra akan mengatur timelinenya agar bisa menyamakan waktu kalian di negeri jin dengan negeri kita. Dan untuk Mbak Sastro, jangan coba-coba untuk memberontak. Ada seorang psikopat yang ikut bareng kalian. Dia nggak akan segan-segan untuk terus menekan tombol yang menyetrum lehermu kalau nggak patuh. Jadi selesaikan misinya sampai usai. Lalu sesuai perjanjian, gua bakal copot kalau gitu. Kalau Harjo berhasil ambil belatinya, langsung merapat ke pertempuran. Ada alat lacak di tubuh Budi buat baca di mana dia. Satu dengan yang lain saling berkaitan. Tetap aktifkan alat komunikasi. Siapapun yang selesai melakukan tugasnya, langsung merapat temui Nina. Jangan menunggu selesai membasmi pasukan mayat hidup. Jumlah mereka sangat banyak. Ulur waktu sambil menunggu belati Arkeos. Alan akan membuat pertahanan saat kalian berhadapan dengan Nina. Ingat, kalian semua punya peran yang sama penting. Kalian semua adalah pahlawan yang sesungguhnya. Adek gue pernah bilang,
Setiap ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Jika kita harus berpisah untuk selamanya, ingatlah, jasa kalian akan selalu dikenang. Woi, dengerin gua. Kita punya tugas lain. Hari ini kita akan berangkat ke desa sebelah. Kita akan jatuhkan musuh yang udah rebut desa kita. Ini kesempatan kita buat buktiin kalau siswa SMA sebelah akan jadi siswa yang ditakuti di kecamatan Apel Gading. Haha. Kita bakalan buktiin siapa kita sebenarnya. Kalau kita juga bisa jadi pahlawan. Kita akan buktiin sama semua orang kalau kita bisa dibanggakan. Angkat senjata kalian dan siaplah untuk maju di garis depan. Kita telah berhasil mematikan sinyal mereka. Waktunya kita beraksi. Bos, ada yang melumpuhkan server kita. Aish, anak-anak cerita warga kah? Rio bener. Apa yang harus kita lakukan, bos? Jamin helikopter, kita cabut. Sani kita harus ngejauh dulu dari peperangan. Gue nemuin anak buah Profesor Eden yang mencurigakan. Oke, ikutin dia. Gue kirim lokasi robot pengintai ini ya. Lo ikutin. Siap. Ingat, Dodo dan Ella akan mengarahkan kalian. Kalau kalian keluar dari rencana, mungkin kalian akan mati. Kalian siap? Siap. Let's go. Ayo kita mulai. Kalian gak apa-apa? Aman kayaknya, Dok. Oke deh, ayo waktunya bergerak. Kita harus cepat. Ayo. Ingat, apapun yang terjadi di sini adalah tipu muslihat. Jangan sampai kita terjebak. Wah, aduh. Gue capek nih lari-larian. Walaupun penuh dengan tipuan, tapi yang terjadi sama kita akan terasa nyata. Jadi wajar aja kalau lu kerasa capek, Mel. Kalau gitu, kita bisa juga menyentuh atau memanfaatkan barang-barang di sini seperti di dunia kita dong, ya nggak? Ya bisa. Kenapa kita nggak naik mobil aja buat sampai ke tujuan? Waduh, kan kita gak punya mobil. Ya kita ambil mobil orang aja. Duh, Neng Listia, itu melanggar etika dan masuk dalam kategori kejahatan. Lah, semuanya nggak nyata kan? Betul juga sih. Semua yang ada di sini cuma tipuan buat kita. Ayo kita rampas mobil orang. Ada apa, Neng? Tolong, Bang. Kenapa? Saya diturunin di tengah jalan, Bang, sama pacar saya. Wah, kurang ajar tuh cowok. Tolong saya, Bang. Iya, Neng, tenang. Saya bakal tolong Neng. Ayo masuk ke dalam mobil. Aduh. Mampus. Kurang ajar. Loh, kok nggak pingsan? Aduh. Ya. Gimana nih, Lis? Aduh. Loh, lah. Mereka nggak nyata kan? Ayo, siapa yang bisa nyetir mobil? Gara-gara si Munying nih, semalam ngajak gua begadang. Jadi ngantuk gua. Kemana lagi kita nih, Dok? Kita akan masuk ke dalam sebuah lembah, Jok. Kuil itu ada di ujung lembah itu. Lembah apa tuh? Namanya lembah kematian. Hah? Di sana kita akan bertemu sesosok makhluk mengerikan. Lo tahu lembah kematian itu?
Halo Bud, Iyalah. ada jalur yang tengah penjagaan. Lu bisa lewat jalan jengkol. Terus cepat ke sana. Oke. Nyeng, gue nemuin dia. Oke, Apa selanjutnya, Nyeng? cukup kak. Gua makasih banyak nih. Serahin selanjutnya sama gua. Loh, Nyeng. Waduh, Banyak yang jaga di sana. Apa yang harus kita lakuin, Bang? Kalian akan lakukan pengalihan. Gue bakal masuk menerobos ke dalam. Gimana cara bikin pengalihannya? Kelamaan mikir lu, Gung. Gua bikin pengalihannya dah. Ayo semuanya, serang! Woi Yon, nekat bener emang si Dion. Inilah yang dimaksud lembah kematian. Iya, Mel. Lah, apa yang lu lihat di masa depan? Sekitar 4 bulan lalu, gue terus diteror mimpi buruk tentang kejadian-kejadian mengerikan di masa depan. Salah satu kejadian itu adalah gue melihat diri gue sendiri, Amel dan Listia ada di lembah kematian. Dan 3 bulan lalu, penglihatan gue berakhir saat gue lihat diri gue sendiri harus mati di tangan sosok makhluk besar yang mengerikan itu. Kalau kalian tahu ikut ke sini akan mati, kenapa kalian ikut? Kalau kita nggak ikut, kita takut akan merubah masa depan. Gimana kalau kita merubahnya dan semua akan berubah? Termasuk kegagalan kita mengambil belati itu. Yaps. Yo, Rio, di mana lo? Rio, keluar lo, hadapin gua. Ya. Iya, iya, iya. Halo Morgan. Lid, ada apa? Bang, ada berita buruk. Ada apa, Kak? Kendaraan perang kepolisian mulai masuk ke Karang Tengah. Kayaknya mereka bakal memulai serangannya. Hah? Bukannya mereka baru mau nyerang besok? Lo sembunyi yo. Gua cuma nyari tempat yang cocok buat ngeladenin lu. Nabrak apaan tadi, Dok? Gak tahu, Jo. Tapi kayaknya ada sesuatu yang menabrakkan diri tadi. Guys, apa itu?